Ya oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adikku semua mahasiswa, ya tentunya kita melanjutkan materi, ya masih dalam pembahasan traumatic care, ya. Jadi untuk pertemuan saat ini saya akan membahas masalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan traumatic care, ya, di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi menurut Apriani ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan traumatic care, ya, di rumah sakit, ya. Jadi fasilitas rumah sakit, ya, yang pertama ruang tindakan khusus anak dan ruang bermain di bangsal anak, ya. Sebagian besar rumah sakit masih menggunakan ruang tindakan yang bersifat terbuka. Selain itu, pengunjung rumah sakit dapat melihat tindakan yang dilakukan pada anak, sehingga keadaan tersebut dapat meningkatkan stres pada anak, ya, menurut Utami 2014. Selanjutnya, ruang tindakan anak seharusnya tertutup dan terlihat lebih menarik dengan menggunakan dekorasi seperti menempelkan stiker-stiker di dinding yang mampu menarik perhatian pasien anak, ya. Jadi ini terjadi di lingkungan kita. Memang sebagian besar di rumah sakit itu belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip traumatic care, ya, dalam perawatan anak. Ya, yang kedua, dukungan birokrasi. Jadi birokrasi rumah sakit berperan penting dalam keberhasilan penerapan traumatic care. Namun pada kenyataannya upaya untuk memperkecil stres akibat intervensi tidak diiringi oleh kemajuan yang teknologi. Jadi penerapan kemajuan teknologi dengan traumatic care dapat berupa melakukan modifikasi lingkungan, yaitu penerapan fasilitas yang dapat mengurangi stres hospitalisasi anak. Misalnya, aturan seragam perawat anak yang dimodifikasi dengan warna selain putih, atau topi perawat yang dimodifikasi dengan menempelkan toko kartun, adanya ruang bermain di ruang rawat anak, serta modifikasi ruang rawat dan ruang tindakan anak dengan menempelkan stiker kartun, ya. Jadi perlu banyak dukungan secara komprehensif dalam menerapkan traumatic care di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk dukungan birokrasi, ya. Kemudian dukungan orang tua dan keluarga. Jadi saat anak mendapatkan tindakan keperawatan maupun tindakan medis, kadang orang tua bersikap tidak mendukung tindakan yang perawat lakukan, ya. Jadi seperti orang tua yang menenangkan anak dengan cara yang kurang tepat atau dengan menakuti anak, yang justru akan menambah stres dan ketakutan anak. Ya, saya pikir adik-adik mungkin bisa melihat secara langsung saat praktikum kemarin, ya, di saat perawatnya datang untuk melakukan beberapa tindakan kepada anak, ya, justru orang tua yang menakuti sehingga anak ini bisa stres dan menangis, ya, sebelum perawatnya sampai ke anak tersebut. Nah, selanjutnya ada pengalaman kerja perawat. Jadi perawat merupakan kunci dalam membantu anak dan orang tua untuk menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan hospitalisasi anak. Jadi pengalaman kerja perawat menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan traumatic care di rumah sakit. Ya, pasti yang perawat yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, ya, berbeda cara menghadapi pasien anak dengan perawat yang memiliki pengalaman kerja 1 sampai 3 tahun lah, ya. Kenapa? Memang dalam pengalaman ini atau dalam masa proses kerjanya, perawat ini mampu mempelajari, oh, seperti ini kita harus hadapi kalau pasiennya anak, atau seperti orang dewasa berbeda dengan pasien anak, ya. Jadi itu tentu menjadi satu nilai keuntungan, ya, satu buah keberhasilan ketika perawat yang menangani pasien anak itu memiliki pengalaman kerja yang cukup lama di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
Ya, kemudian persepsi orang tua dan keluarga terhadap perawat, ya. Jadi ada anggapan orang tua dan keluarga terhadap perawatnya. Jadi saat perawat menjelaskan prosedur yang akan dilakukan pada anak atau memberikan edukasi pada orang tua, kadang orang tua tidak mampu mempersepsikan atau bahkan tidak mengerti sama sekali apa yang perawat maksud, ya. Jadi saat perawat sudah menjelaskan tujuannya atau memberikan pemahaman terhadap orang tuanya, malah orang tua tidak mampu atau salah mempersepsikan penjelasan yang diberikan perawat terhadapnya, ya. Jadi terjadi diskomunikasi antara orang tua dan perawat. Nah, perbedaan persepsi tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua. Semakin tinggi pendidikan orang tua, maka diharapkan semakin mudah orang tua menerima dan memahami informasi dari perawat, ya. Jadi banyak faktor, ya. Mungkin saja kita di bidang kesehatan terlalu mudah memahami, tetapi orang tua, background orang tua pasien anak ini kan berbeda-beda masuk rumah sakit, sehingga mungkin dalam proses pengetahuannya atau tingkat pemahamannya itu yang kita sampaikan terkait dengan tujuan kita memberikan tindakan kepada anaknya, dia tidak terlalu paham. Jadi butuh juga tenaga ekstra bagi orang perawat, bagaimana kita meyakinkan kepada orang tua, bagaimana para orang tua mampu mengerti tindakan-tindakan apa yang akan diberikan kepada anaknya, ya. Itu semua kita lakukan bagaimana mewujudkan automatic care di fasilitas pelayanan rumah sakit, ya. Oke, saya pikir untuk materi kita pada kali ini cukup sekian, ya. Terkait dengan beberapa faktor dalam penerapan automatic care di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Ya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.